bahwa apabila Elizabeth menerima rencana pernikahan dengan pangeran Spanyol, maka hal itu akan membawa kehancuran bagi kerajaan Inggris. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di Selasa malam ini aku akan kembali ngebahas tentang seorang figur dari kerajaan Inggris. Nah, waktu itu kan aku udah sempat ngebahas tentang Raja Henry VIII dan istri-istrinya ya kan. Raja Inggris itu Dan buat kalian yang belum tonton langsung aja klik link di description box di bawah atau yang ada di sini ya. Nanti baru balik lagi ke sini gitu. Dan hari ini aku akan ngebahas tentang salah satu anaknya Raja Henry VIII ini, Wak, karena memang lumayan banyak nih yang request sama kalian buat ngelanjutin bahas soal ini. Nah, anak Raja Henry VIII yang akan aku bahas hari ini dikenal juga dengan sebutan The Virgin Queen. Jadi udah tahu ya siapa seperti di judul. Dia adalah Ratu Elizabeth I. Jadi Ratu Elizabeth I ini dikabarkan memimpin Inggris dan Irlandia dari tahun 1558 sampai 1603, Wak. Nah, Ratu Elizabeth I ini juga merupakan darah terakhir dari dinasti Tudor. Nah, selama dia berkuasa, Wak, memang jaya kali Inggris ini. Bahkan para sejarawan menyebutnya dengan sebutan The Golden Era. Tapi memang, Wak, di akhir masa kekuasaannya kondisi perekonomian Inggris sempat terpuruk juga nih akibat perang. Tapi walaupun begitu, Elizabeth I ini tetap dikenal sebagai ratu yang berhasil membuat Inggris semakin jaya. Nah, terlepas dari kejayaannya, Wak, ada juga nih konspirasi yang beredar di tengah masyarakat soal Ratu Elizabeth I ini. Emang apa konspirasinya, Nana? Ini nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan teori konspirasinya, seperti biasa aku bakal bahas sedikit tentang latar belakangnya Ratu Elizabeth I ini, Wak, ya. Jadi Ratu Elizabeth I ini merupakan putri Raja Henry VIII dan Anne Boleyn. Elizabeth I ini lahir pada tanggal 7 September 1533. Ayahnya Raja Henry VIII terkenal sebagai raja yang memiliki banyak istri memang, dan berambisi untuk memiliki anak laki-laki, Wak. Dari keenam istrinya nih ya, Anne Boleyn ini adalah istri keduanya Raja Henry VIII. Nah, Anne Boleyn atau ibu dari Ratu Elizabeth I ini awalnya merupakan dayang dari istri pertamanya Raja Henry VIII loh, Wak, Catherine of Aragon, dayangnya. Tapi setelah Raja Henry VIII ini berhasil mengasingkan istri pertamanya ini karena tidak mampu melahirkan anak laki-laki, dia pun langsunglah menikahi Anne Boleyn. Nah, sayangnya Anne Boleyn ini juga nggak bisa memberikan anak laki-laki untuk Raja Henry. Nah, karena alasan tersebut ditambah lagi sering terjadinya pertengkaran di antara keduanya ini, maka Raja Henry VIII pun memutuskan untuk menghukum mati istri keduanya ini, Wak, dengan hukuman pancung. Di saat Elizabeth I masih berusia 2 tahun. Nah, waktu itu tuduhan yang diberikan kepada Anne Boleyn kenapa makanya dia dipukul dihukum pancung itu karena dia sudah melakukan perselingkuhan dengan 4 pegawai istana. Nah, setelah Anne Boleyn dieksekusi, ya pernikahannya Henry dan Anne ini pun langsung dibatalkan, Wak. Dan Elizabeth dianggap sebagai anak yang tak diakui, atau kasarnya kali mohon maaf, anak aram gitu. Kita panggilnya anak tak diakui lah ya, biar agak halus dikit. Dan dari situ gelarnya pun jadi berubah dari awalnya Princess Elizabeth jadi Lady gitu. Nah, terus kenapa nak bisa Elizabeth ini jadi Ratu Inggris? Kan statusnya udah jadi anak tak diakui. Nah, jadi memang, Wak, sebenarnya Elizabeth I ini tidak dipersiapkan untuk menjadi ratu karena memang kan perubahan statusnya menjadi anak tak diakui tadi kan. Ditambah lagi Elizabeth I ini mempunyai kakak tiri perempuan yang namanya Mary. Ya, siapa Mary ini, Nat? Mary ini anak Raja Henry I sama istri pertamanya Catherine of Aragon. Dan di saat itu Mary juga udah berstatus menjadi anak tak diakui juga loh, Wak, setelah Henry membatalkan pernikahannya dengan istri pertamanya itu sama Catherine. Baru akhirnya dia nikahin Anne Boleyn tuh. Dibatalkannya juga pernikahan pertamanya. Jadi juga lah anak gak diakui si Mary kan. Nah, jadi dari ini semua, 2 anak yang tak diakui ini, Mary dan Elizabeth ini pun ya jadi nggak mungkin menjadi Ratu Inggris lah. Nah, sampai pada akhirnya status mereka berdua ini berubah balik nih, Wak, di saat Raja Henry VIII menikah lagi dengan istri keenamnya yang bernama Catherine Parr. Nah, pada saat itu Catherine Parr ini berhasil nih meyakinkan Henry bahwa semua anak Henry yang perempuan harus menjadi penerus kerajaan selanjutnya. Nah, karena memang jasanya Catherine Parr inilah yang membuat akhirnya Elizabeth berada di garis ketiga yang nantinya bisa menggantikan Raja Henry VIII. Garis pertama ada Edward, Wak, anak laki-lakinya Henry dari istri ketiganya Jane Seymour. Terus garis keduanya ada Mary, anak dari Catherine of Aragon, istri pertama. Barulah ketiga Elizabeth, anak dari istri keduanya. Balik lagi nih, status mereka udah nggak jadi anak tak diakui lagi gitu berkat Catherine Parr ya. Nah, terus, Wak, setelah Raja Henry VIII ini meninggal dunia pada tahun 1574, Edward yang garis pertama itu pun langsunglah meneruskan kekuasaan ayahnya kan. Tapi sayangnya pada saat itu Edward hanya bisa memerintah selama 6 tahun aja, Wak, karena dia meninggal nih di saat mengidap TBC di umur 15 tahun. Dan setelah Edward meninggal, Mary pun lah yang meneruskan kekuasaan adiknya kan. Nah, sebenarnya pada saat itu, Wak, Edward sudah menunjuk sepupunya Lady Jane Grey untuk menjadi ratu. Nah, Lady Jane Grey ini juga bahkan sempat memegang kekuasaan sebagai Ratu Inggris selama 9
hari aja. Tapi karena hal ini tidak selaras dengan perundang-undangan kerajaan Inggris pada saat itu, dan ditambah lagi jelas keputusan ini udah ditolak mentah-mentah lah sama Mary dan Elizabeth. Kenapa malah dia yang meneruskan kerajaan dari sepupu? Kan udah jelas nih garis kedua Mary, habis itu aku gitu kata Elizabeth mungkin ya waktu itu. Nah jadi akhirnya singkat cerita Mary pun lah yang menjadi Ratu Inggris menggantikan Lady Jane Grey tadi. Nah sewaktu Mary berkuasa ada nih beberapa kebijakannya yang tidak disetujui oleh banyak orang kala itu, termasuk beberapa petinggi kerajaan. Akhirnya pemberontakan ini pun terjadi. Tetapi pada saat itu pemberontakan itu gagal ini menggulingkan Mary. Mary pun dikabarkan sempat curiga nih bahwa Elizabeth ada andil dalam tindak pemberontakan itu. Dan akhirnya Elizabeth sempat dipenjarakan di Menara London pada tanggal 18 Maret tahun 1554 dan dipindahkan menjadi tahanan rumah selama beberapa waktu di Woodstock. Nah selama menjalani masa tahanannya ini Elizabeth terus aja dia mengatakan kepada Mary bahwa aku nggak ada ambil andil loh dalam tindak pemberontakan itu, nggak ada aku niat sama sekali buat ngulingin kau. Ngelak memang si Elizabeth dituduh kayak gitu. Akhirnya di satu titik Mary pun percayalah balik sama saudara tirinya ini kan nama si Elizabeth, dan Mary pun akhirnya menunjuk Elizabeth menjadi penerusnya di saat Mary ini sudah menyadari bahwa umurnya udah nggak panjang lagi akibat penyakit yang memang udah dideritanya gitu. Dan setelah Mary ini meninggal, akhirnya pada tahun 1558 Elizabeth pun naik tahta menjadi Ratu Inggris gitu ya. Nah Ratu Elizabeth I itu mulai memimpin di saat usianya masih 25 tahun loh dan pada masa kepemimpinannya inilah Inggris menghasilkan banyak sekali penemuan, eksplorasi dan juga ekspansi nih. Pemerintahan Elizabeth juga terkenal dengan revolusi seninya terutama teater. Nah ketertarikannya sang ratu ini terhadap seni menjadi pendukung penciptaannya karya-karya hebat kayak William Shakespeare tuh dan juga ada lagi Christopher Marlowe. Nah jadi gitu ya cerita singkat gimana Ratu Elizabeth ini bisa jadi seorang ratu. Memang dia ini dipandang kali waktu itu. Tapi balik lagi terlepas dari hebatnya seseorang pasti nggak jauh juga dari yang namanya kontroversi kan. Dan bahkan mungkin sebuah teori konspirasi. Jadi teori konspirasi apa aja nih yang udah nyenggol si Ratu Elizabeth I ini. Sekarang kita masuk ke teori konspirasi yang paling terkenal. Dah. Nah teori konspirasi yang paling terkenal yang membahas tentang Ratu Elizabeth I ini adalah teori yang mengatakan bahwa Ratu Elizabeth ini sebenarnya adalah seorang laki-laki. Nah teori ini tertulis dalam buku yang berjudul The King's Deception yang ditulis oleh Steve Berry. Nah dalam bukunya ini Steve berteori bahwa setelah Anne Boleyn dihukum mati, mamanya Elizabeth ini, Elizabeth memang masih tinggal dalam istana. Sampai pada suatu hari di Inggris merebak nih sebuah wabah yang memang cukup mematikan. Dan hal inilah yang membuat Elizabeth ini akhirnya diungsikan di sebuah pedesaan yang bernama Bisley. Pedesaan Bisley ya. Nah selama diungsikan ini Raja Henry VIII yang memang tidak dekat dengan Elizabeth, dia sibuk bercewek aja terus kan, jarang mengunjungi Elizabeth. Hanya ketika Raja Henry kebetulan lewat pedesaan itu tempat si Elizabeth tinggal baru dia mau singgah. Nah di dalam buku Steve itu diceritakan adanya sebuah rahasia pada malam sebelum Raja Henry datang mengunjungi Elizabeth kecil ini. Nah rahasianya itu ceritanya pas Elizabeth ini diungsikan kan di sana, Elizabeth ini memang udah kena wabah jadi kondisi kesehatan dia ini nggak terlalu baik. Sampai akhirnya kesehatan Elizabeth ini pun semakin menurun tiap harinya kan. Dan diyakini Elizabeth telah meninggal dunia pada malam sebelum ayahnya itu datang mengunjungi dia. Nah kedua pelayan istana yang ditugaskan untuk menjaga Elizabeth pada saat itu bernama Kate Ashley dan Thomas Perry. Mereka berdua nengok Elizabeth meninggal kebingungan lah setengah mati ya kan. Mereka sangat takut nih bakal dihukum mati sama raja mereka. Ya memang juga rajanya terkenal sadis juga ini. Apalagi Raja Henry VIII sebelumnya juga telah kehilangan beberapa anak-anaknya karena sakit memang. Nah demi menjaga keselamatan mereka, kedua dayang ini pun berkeliling desa Bisley untuk mencari gadis penggantinya Elizabeth. Nah setelah semalaman mencari, mereka pun tidak menemukan gadis seusia Elizabeth dan hanya menemukan seorang anak laki-laki yang bentuk tubuhnya ini seukuran sama Elizabeth. Keduanya pun akhirnya mendandani anak laki-laki ini kan, yang katanya bernama Neville dengan pakaiannya Elizabeth dan juga memakaikannya berambut palsu. Nah Raja Henry VIII yang memang gak terlalu dekat sama putrinya ini yang gak naruh curiga sama sekali dan dia meyakini bahwa anak perempuan itu adalah putrinya. Nah teori ini dikuatkan dengan cerita seorang pengarang cerita Dracula yang bernama Bram Stoker yang memang mendengar cerita turun-temurun nih tentang pernah ditemukannya tulang belulang anak perempuan dalam peti mati di Bisley yang memakai baju lengkap dengan permata dan juga riasan khas Tudor. Ingat kan Elizabeth itu penguasa terakhir dinasti mana? Tudor.
Bram sangat yakin wah informasi yang dia dapat itu 100% benar. Bram dan Steve juga bukan satu-satunya yang berpikir bahwa Elizabeth ini adalah seorang pria wah. Tutor pribadinya Elizabeth yang bernama Roger Ascham pun juga berpikiran yang sama. Nah, Roger ini pernah menulis tentang Elizabeth pada tahun 1550 wah. Tulisannya mengatakan pikirannya dibebaskan dari kelemahan wanita dan dia Elizabeth ini dianugerahi kekuatan maskulin. Nah, sederhananya maksud si Roger ini adalah Elizabeth ini terlalu pintar untuk menjadi seorang wanita gitu. Ini buat aku yang cewek-cewek jangan tersulut emosi dulu Wak ya. Nanti aku jelasin kenapa Roger ini bisa ngomong kayak gitu tuh. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih ke beberapa alasan yang memperkuat teori bahwa Elizabeth I memang seorang laki-laki. Ya, nah alasan pertamanya Wak, pidato maskulinnya Elizabeth di saat perang melawan armada Spanyol. Nah jadi Wak, di saat Inggris ini berperang melawan armada Spanyol, Elizabeth ini berpidato lah kepada para pasukannya kan. Dan dalam pidato inilah Wak, ada beberapa orang yang percaya bahwa perkataannya Elizabeth ini terlalu maskulin. Nah potongan pidato Elizabeth yang terkenal kepada pasukannya sebelum armada Spanyol datang tuh kira-kira bunyinya kayak gini Wak ya. Saya tahu saya memiliki tubuh seorang wanita lemah, tapi saya memiliki hati dan insting seorang raja. Dan pastinya insting seorang raja Inggris. Saya sendiri akan mengangkat senjata, saya sendiri juga akan menjadi jenderal, hakim, dan pemberi hadiah untuk setiap keberanian kalian di medan perang. Kata dia gitu. Nah karena pidato inilah Wak, Elizabeth dinilai mempunyai sikap jantan yang luar biasa yang tidak mungkin datang dari mulut seorang wanita waktu itu. Nah itu alasan pertamanya. Alasan keduanya Wak, Elizabeth menutupi wajah aslinya dengan make up dan wig. Jadi memang selama memerintah Inggris, Elizabeth I ini selalu menggunakan make up yang tebal kali Wak. Dia pakai rambut palsu juga atau wig dan baju berkerah tinggi kayak menutupi leher tuh yang diyakini ini sebagai caranya untuk menutupi bentuk tubuhnya yang sangat maskulin. Entah mungkin buat nutup jakunnya juga gitu loh. Bedak itu tebal kali biar nggak kelihatan kali perawakan lakinya. Nah terus alasan ketiga Wak, Elizabeth ini selalu menolak menemui dokter. Nah penolakan ini Wak terjadi di saat Elizabeth I ini jatuh sakit kan pada saat menjadi tahanan rumah di Woodstock itu. Nah di sana dia menolak menemui siapapun selain dokter pribadinya. Ingat kan waktu kan itu Elizabeth pernah jadi tahanan rumah gara-gara perintahnya Mary itu loh yang dia dituduh jadi pemberontak. Nah di saat itu Wak banyak nih orang yang curiga kenapa Elizabeth nggak mau nemui dokter lain. Banyaklah dari situ orang berspekulasi bahwa dokter pribadinya sudah mengetahui rahasianya itu. Maka dari itulah Elizabeth ini nggak mau diperiksa sama dokter-dokter lain. Lalu alasan keempat Wak, lukisan Elizabeth muda berbeda dengan Elizabeth sewaktu menjadi ratu. Nah Steve Berry Wak, si penulis buku The King's Deception itu pernah mengunjungi katedral Ely di Cambridge, Wak pada tahun 2010. Dan dia menemukan ada lukisan karya pelukis istana kala itu yang bernama William Scorch yang melukis Elizabeth pada saat masih kecil kan. Nah lukisan itu Wak menggambarkan bahwa Elizabeth ini badannya ramping, lehernya halus gitu. Dan wajahnya berbentuk kayak hati dengan rambut dan alis yang berwarna jahe. Nah sangat berbeda Wak bila dibandingkan dengan lukisannya Elizabeth setelah dia dinobatkan menjadi ratu. Di lukisan satu lagi nih bahunya Elizabeth tuh lebar kali. Dan lehernya tuh kayak disembunyikan dalam kerah tinggi. Alisnya gundul, rahangnya tegas dan bentuk mukanya jadi persegi. Nah dari sinilah Wak Steve semakin percaya bahwa Elizabeth muda dan Elizabeth sewaktu dinobatkan adalah dua orang yang berbeda. Nah terus alasan kelimanya Wak, Elizabeth ini tidak mau ditemani dayangnya di malam hari. Nah dikabarkan bahwa Elizabeth ini sangat keberatan Wak untuk bisa ditemani dayangnya pada saat berada di kamarnya pada malam hari. Nah hal ini makin lagi lah menguatkan kepercayaan orang-orang bahwa Ratu Elizabeth I adalah sosok laki-laki yang berpura-pura menjadi perempuan. Nah terus alasan keenamnya Wak nih yang akhirnya menjadi gelar untuk dirinya seumur hidupnya adalah Elizabeth memilih untuk tidak menikah. Dah, untuk alasan ini jelas nih Wak ya, memang Elizabeth I ini selalu berkata bahwa dia tidak akan menikah. Bahkan semenjak usianya berusia 8 tahun Wak. Dia dengan lantang mengatakan bahwa dia akan menikah dengan kerajaan Inggris. Ya, dengan kerajaan Inggris. Dia mau nikahnya sama kerajaan Inggris. Bukan nama laki-laki, bukan. Dia ingin menjadikan kerajaan Inggris ini sebagai suaminya. Nah untuk para kelompok yang memang mempercayai bahwa Elizabeth I ini adalah seorang laki-laki, jelaslah langsung mengartikan klaim tidak mau menikah ini ya karena memang Elizabeth I tidak ingin rahasianya ketahuan lah. Itulah sebabnya makanya dia digelarkan The Virgin Queen karena nggak pernah nikah. Terus alasan ketujuhnya Wak, Elizabeth ini dirumorkan tidak mau melahirkan anak. Nah selain tidak mau menikah, Elizabeth I ini juga dirumorkan tidak mau melahirkan anak sama sekali. Yang ini jelas juga Wak ya. Jadi semakin banyak lah orang yang percaya bahwa memang betul Elizabeth I ini ya
Kenapa dia nggak mau punya anak? Karena dia nggak punya rahim, aka dia laki-laki. Nah, selain dari alasan-alasan yang udah aku sebutkan tadi, ada pula pernyataan bahwa setelah Elizabeth I diangkat menjadi ratu, dia langsung mengangkat kedua pengabdi setianya yang telah mengajarkannya banyak ilmu untuk menjadi seorang putri sebagai bangsawan berkedudukan tinggi. Siapa itu? Kate Ashley sama Thomas itu loh, Wak. Masih ingat Glenn? Yang ngejagain Elizabeth kecil di Bisley. Nah itu, langsung diangkatnya jadi bangsawan, udah gak jadi asisten dia lagi. Jadi macam balas budi ke mereka berdua inilah, Wak. Terus Tiberi juga menuliskan bahwa Elizabeth ini juga pernah mengaku pada kepala rumah tangga istana yang bernama William Cecil bahwa apabila Elizabeth menerima rencana pernikahan dengan pangeran Spanyol, maka hal itu akan membawa kehancuran bagi kerajaan Inggris. Karena waktu itu sempat, Wak, dia ini mau dilamar sama raja dari Spanyol gitu, tapi dia menolak. Kalau misalnya kau nikahkan aku sama dia, hancur nanti Inggris ini. Nah, banyak yang bilang kenapa dia tolak, karena nanti kau bisa ketahuan padahal kau laki-laki bukan perempuan gitu. Nah, jadi sejauh ini gimana, Wak, menurut kalian teori-teori dan alasan-alasan yang barusan aku sebutkan? Masuk akal nggak? Hah? Enggak, Nat. Masuk akal juga sih, Nat. Entah, aku nggak tahu, Nat. Aku denger aja dulu kau habis cerita. Nah gitu. Nah sekarang baru nih aku akan ngebahas lagi fakta-fakta yang bisa mematahkan teori dan alasan yang barusan ini sudah aku jelaskan, Wak. Ya. Nah, seperti kebanyakan teori konspirasi, Wak, pasti ada teori yang pro, ada juga teori yang kontra, pasti. Nah, yang bisa matahin teori pro itu, Wak, pertama-tama adalah fakta bahwa sangat mustahil Raja Henry VIII yang sangat terobsesi memiliki keturunan laki-laki tidak memperhatikan bahwa gadis kecilnya telah berubah menjadi anak lelaki kecil. Apalagi Henry waktu itu dikenal sangat strict, Wak. Jadi agak sedikit nggak mungkin juga bahwa Elizabeth kecil bisa mengelabui Henry yang picik dan licik itu. Nah, terus selain itu, fakta yang bisa matahin alasan satu tentang pidato maskulin Elizabeth itu, Wak. Jadi memang Elizabeth ini dikenal mewarisi keras ayahnya, yaitu Raja Henry. Elizabeth tahu bahwa untuk menjadi pemimpin sebuah negara, ada saatnya dia ini harus bersikap tegas dan keras dan tidak menunjukkan kelemahannya. Jadi sangat memungkinkan Elizabeth berkata seperti itu untuk bisa menyemangati prajuritnya lah. Nah, terus fakta yang bisa matahin alasan kedua yang tentang makeup tebal tuh sama wig itu adalah fakta bahwa walaupun Elizabeth ini terkenal keras, dia juga seorang wanita yang sangat memperhatikan penampilannya. Elizabeth I pada saat itu tahu kali, Wak, bahwa dia ini merupakan satu-satunya penguasa perempuan di kerajaan-kerajaan besar Eropa loh. Dia ini masih muda, masih perawan, jadi dia ini menjadi perhatian besar lah bagi banyak orang waktu itu kan. Maka dari itulah Elizabeth ini sangat memperhatikan penampilannya. Nah, di era kepemimpinannya, Wak, kulit putih itu adalah segalanya bagi kecantikan dan reputasi seorang perempuan. Katanya selain bisa membuat perempuan ini terlihat lebih berkelas, Wak, kulit putih itu juga dianggap sebagai lambangnya usia muda dan kesuburan. Dan gak cuma itu aja, Wak, kulit putih ini juga bisa menunjukkan status sosial seseorang. Karena di Inggris pada saat itu, Wak, perempuan yang lahir dari keluarga bangsawan atau orang kaya raya melintir rata-rata memiliki kulit putih dan bersih. Jadi wajar lah, Wak, kenapa Elizabeth ini tebal kali makeupnya. Tapi terus kenapa Elizabeth harus pakai wig, Wak? Nah, ini ada cerita sendiri nih, Wak. Jadi ceritanya waktu tahun 1562 ketika Elizabeth I ini berusia 29 tahun, Elizabeth ini sempat terkena sakit cacar, Wak, yang hampir membuatnya meninggal dunia. Walaupun Elizabeth berhasil sembuh, tapi dokter tidak bisa menghilangkan bekas cacar di tubuh dan di wajahnya. Nah, hal ini langsung bikin Elizabeth panik lah. Nah, sejak saat itulah, Wak, dia mulai terobsesi menutupi bekas cacarnya dengan mencoba berbagai bahan. Dari timah putih, cuka, belerang, merkuri, sinabar. Sinabar ini mineral beracun yang mengandung merkuri juga nih. Macam-macam dia pakai, Wak. Dan gara-gara bahan makeup berbahaya inilah yang akhirnya membuat rambutnya jadi rontok. Nah, gara-gara rambutnya jadi rontok, Elizabeth pun mulailah menggunakan wig. Tapi Ratu kok bisa pakai bahan-bahan berbahaya, Nat? Nah, soalnya dulu belum ada penelitian bahwa bahan-bahan yang dipakai itu berbahaya. Di saat itu mereka lihat bahan-bahan yang dipakai memang berfungsi dengan baik, ya kan? Maka dipakai terus aja lah sama Elizabeth. Nah, jadi gitu, Wak, ya. Intinya Elizabeth ini mau gimana pun keadaannya, dia harus terlihat grande gitu lah di depan semua orang. Makanya dia jadi suka makeup tebal, dia pakai wig yang bagus, dia pakai pakaian bagus pastinya. Nah, terus, Wak, fakta untuk matahin alasan keempat yang tentang perbedaan bentuk dalam lukisan ini, Wak, bisa jadi aja itu diakibatkan Elizabeth memang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa dan juga faktor berbeda pelukis. Karena kan memang kemampuan melukis orang tuh beda-beda kan. Walaupun zaman dulu pasti pihak kerajaan pilih pelukis yang handal, tapi tetap aja tidak menutup kemungkinan keahlian mereka berbeda dan membuat hasil lukisan pun nampak beda juga. Nah, lanjut lagi, Wak, fakta yang bisa mematahkan alasan keenam dan ketujuh yang Ratu tidak menikah dan
dan tidak mau mempunyai anak. Nah, jadi dikabarkan bahwa Elizabeth I ini mempunyai trauma yang mendalam terhadap pernikahan. Nah, pertama-tama traumanya itu adalah di saat ibunya dieksekusi mati oleh bapaknya sendiri. Iya kan? Nah, setelah Elizabeth lebih dewasa dan mampu berpikir secara logis, dia barulah percaya bahwa dalam sebuah hubungan di kala itu ya, sang suami ini dapat menentukan hidup dan mati si istri. Nah, semenjak itulah Elizabeth berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menikah. Dan selain karena hal ini, pernah juga setelah Raja Henry VIII meninggal, Elizabeth ini mengalami pelecehan di saat dia ini tinggal bersama Catherine Parr, istri terakhir bapaknya, dan Thomas Seymour. Dan FYI, Catherine Parr ini menikah dengan Thomas Seymour setelah Raja Henry meninggal, ya. Nah, di saat itu dia hanya merasa bahwa Thomas ini hanya mendekatinya untuk sebuah kedudukan. Thomas berusaha mendekati Elizabeth karena suatu hari Thomas ingin menjadi Raja Inggris. Dan ini terjadi waktu Elizabeth menjadi ratu, ya. Waktu Edward saudara tirinya masih jadi raja nih. Dan setelah itu Elizabeth pun menjadi tidak percaya dengan sebuah pernikahan dan akhirnya memilih untuk tidak menikah dan hanya ingin menikahi kerajaannya aja. Nah, tapi meskipun Elizabeth ini tidak pernah menikah, Elizabeth ini dikabarkan secara romantis pernah memiliki hubungan dengan beberapa laki-laki loh. Nah, salah satunya adalah Robert Dudley, teman masa kecilnya Elizabeth, Meskipun Elizabeth mengaku tidak pernah benar-benar melakukannya dengan Dudley, tapi hal ini sempat diragukan oleh orang-orang di kerajaan, karena pernah nih suatu hari kamarnya Robert ini dipindahkan ke sebelah kamarnya Elizabeth yang mempunyai connecting door. Nah, dari fakta ini juga sebenarnya bisa matahin alasan ketiga, yang bilang bahwa Ratu Elizabeth ini nggak mau ditemanin sama dayangnya malam hari. Ya mungkin karena Elizabeth ini mau ditemanin sama Robert. Jadi banyak orang yang percaya juga sebenarnya The Virgin Queen ini sebenarnya udah nggak virgin lagi karena sudah berhubungan badan dengan Robert. Malah ada juga kabar yang mengatakan bahwa pernah suatu waktu ada seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul di tengah masyarakat dan dia ini mengaku sebagai anaknya Elizabeth dan Robert. Walaupun sebenarnya juga nggak bisa dibuktikan dengan pasti waktu itu. Kan dulu nggak ada tes DNA tahun 1500-an mana ada. Tapi ada tuh ngaku-ngaku dia adalah anaknya Elizabeth dan Robert. Jadi teori bahwa Elizabeth tidak ingin menikah karena dia adalah laki-laki bisa agak dipatahkan nih, ya. Karena nggak mungkin lah Robert ataupun semua laki-laki yang pernah dekat sama Elizabeth tidak menyadari nih bahwa Elizabeth ini seorang laki-laki. Iyalah. Dan selain itu ada juga cerita lain ketika calon pelamar lain, Philip II, telah mendengar desas-desus tentang ketidaksuburannya Elizabeth dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Dia menyuaplah pencuci pakaiannya Elizabeth untuk sebuah informasi. Nah, sang pencuci pakaian itu pun melaporkan nih bahwa sang ratu berfungsi secara normal kok raja sebagai seorang wanita. Karena dia berhasil menunjukkan bahwa Elizabeth sedang menstruasi. Dan pada kesempatan lain pernah juga sebuah grup dokter menginspeksi Elizabeth selama terjadinya negosiasi pernikahan. Ini tapi bukan dokter pribadinya, ya. Untuk memastikan Elizabeth ini masih bisa mengandung anak apa tidak gitu. Dan waktu itu mereka memastikan Elizabeth masih bisa mengandung anak. Yang mana fakta ini bisa mematahkan alasan ketiga bahwa Elizabeth tidak ingin ditemui dokter lain. Ketemu dokter lain kok. Mungkin pada saat itu Elizabeth nggak mau ditemui dokter lain karena Elizabeth ini masih dalam tahanan rumah, ya kan. Mungkin aja dia ini mau diperiksa sama dokter yang memang betul-betul udah dia percaya. Nanti kalau sembarangan orang bisa ngefitnah dia suntik mati macam mana? Intinya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kontra dengan teori bahwa Elizabeth adalah seorang laki-laki mengatakan bahwa teori itu muncul karena pada tahun 15.500-an, di mana anak laki-laki lebih diinginkan menjadi pewaris kerajaan ketimbang perempuan. Nah, ini sekalian juga nih aku ngejelasin klaim yang diucapkan tutor pribadinya Elizabeth, si Roger itu, yang mengatakan Elizabeth terlalu pintar untuk menjadi seorang wanita tuh. Jadi memang nggak bisa dipungkiri di era tahun 1500-an, orang-orang lebih mempercayai seorang pemimpin laki-laki dibanding perempuan. Zaman itu laki-laki dilatih dalam kefasihan berperang, sementara perempuan didesak untuk tetap diam aja, menjahit aja kok di rumah gitu. Jadi memang di masa itu seorang wanita masih dianggap kayak sebelah mata kali lah sama kebanyakan golongan. Maka dari itu banyaklah orang yang mulai mempercayai bahwa Elizabeth ini adalah seorang laki-laki. Saking mahir, pintar, cerdasnya dia dalam strategi peperangan, dalam mengelola kerajaan gitu, jadi curiga. Aneh. Oke, jadi itu tadi penjelasan sedikit tentang The Virgin Queen ini. Gimana menurut kalian, Ratu Elizabeth ini betulan perempuan atau memang seorang impostor deh? Tapi aku disclaimer dulu, ya. Fakta-fakta yang aku sebutin tadi aku research sendiri di internet. Itu juga hasil dari analisa orang-orang yang aku sampaikan sama kalian lagi. Bukan alasan aku pribadi. Yang mana lah aku tahu tahun 1500,
Yang bisa ku cari cuma dari artikel-artikel ya kan, dari YouTube. Tapi kalau menurutku pribadi, aku lebih condong ke fakta bahwa betul Elizabeth I ini perempuan, karena nggak mungkin gitu lah, wah, Elizabeth ini bisa berhasil menyembunyikan rahasia sebesar itu selama ini ya kan. Nah kalau menurut Steve, si penulis buku tadi, wah, kalau memang kita mau betul-betul nutup perdebatan tentang Elizabeth ini laki-laki atau perempuan, kita tinggal buka aja makam Ratu Elizabeth, wah. Katanya kayak gitu, segampang itu dia bilang gitu ya. Gak usah berspekulasi lagi, kan bisa langsung kalian tengok tuh perempuan pe laki-laki. Jelaslah permintaan itu nggak bisa dikabulkan sama kerajaan Inggris pastinya. Aneh-aneh aja, bisa-bisa joreng nama kerajaan Inggris lah, wak, ya kan? Dan sebelum aku tutup, mungkin dari kalian juga ada yang bertanya, terus setelah kematian Elizabeth I, siapa yang mimpin Inggris? Nah, kan dia nggak ada anaknya. Siapa yang nerusin tahta kerajaan Inggris? Nah, yang meneruskannya adalah sepupunya Elizabeth, wak, namanya James I. James I ini adalah anak dari Mary. Mary adiknya Raja Henry VIII, tapi ya, Raja Henry itu punya 3 saudara lagi, wak, yang masih hidup pada masa remaja. Namanya Arthur, Margaret, sama Mary. Bukan Mary anak pertamanya dari Catherine Aragon ya, bukan. Nah, jadi James ini anaknya Mary ya. Jadi keponakannya Raja Henry VIII. Nah, turun ke James I itu. Nah, mungkin juga sebagian dari kalian ada yang bertanya, terus hubungannya antara Ratu Elizabeth I sama Ratu Elizabeth II, nenek Pangeran William sama Pangeran Harry ini gimana, Nat? Jadi Ratu Elizabeth II sama Elizabeth I ini sepupu jauh kali, Wak. Dan mereka berdua ini pun dari dinasti yang berbeda. Nah, kalau Elizabeth I dari dinasti Tudor, Elizabeth II ini dari dinasti Windsor. Jadi memang setelah Elizabeth I ini turun tahta, Wak, kerajaan Inggris itu dipimpin oleh beberapa dinasti yang berbeda-beda. Setelah dinasti Tudor, dinastinya Elizabeth I, kerajaan Inggris dipimpin oleh dinasti Stuart. Terus dipimpin ke Hanover, terus ke Saxe-Coburg and Gotha, baru akhirnya ke dinasti Windsor. Nah, inilah baru dinastinya Elizabeth II gitu. Ya, nanti ke siapa? Antara ke Pangeran Charles atau Pangeran William. Pangeran Charles sudah sama-sama tua, sama Ratu Elizabeth II nggak akan mimpin Inggris kayaknya ya. Panjang umur kali Ratu Elizabeth II. Alhamdulillah lah, Ratu sehat-sehat terus lah Ratu pokoknya. Oke, wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, wak. Bye.